Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Permatasari, guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang diagram trapesium usia berdasarkan pengalaman dalam hidup saya. Berikut trapesium usia yang saya buat, mulai usia sekolah, usia 10 tahun dan usia 17 tahun, usia kerja, usia 33 tahun, dan usia saat ini yaitu 37 tahun. Kemudian masa pensiun, usia 60 tahun. Berikut peristiwa positif yang saya alami pada usia 17 tahun atau sekitar 20 tahun yang lalu. Saat itu saya baru lulus kelas 3 di salah satu SMA negeri di Kota Bandung. Ada satu peristiwa yang cukup mengejutkan dan membanggakan bagi saya. Setelah lulus SMA, tentunya saya memiliki rencana karir untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saat itu saya mendaftar ke berbagai perguruan tinggi negeri dan sekolah ikatan dinas. Saya juga mengikuti berbagai macam proses seleksi. Salah satunya adalah saya mengikuti seleksi UMPTN atau ujian masuk perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah ternyata saya lulus seleksi UMPTN di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan atau PPB. Hal tersebut merupakan hal yang mengejutkan dan membahagiakan bagi saya, karena selama di sekolah saya termasuk siswi yang memiliki prestasi belajar yang biasa-biasa saja. Saya juga merasa bangga karena pada saat itu lulus di perguruan tinggi negeri merupakan mimpi banyak orang. Saat usia sekolah dasar sekitar kelas 5 SD atau 27 tahun yang lalu, saya pernah mengalami kejadian yang kurang menyenangkan dan masih terngiang hingga saat ini. Pada saat usia sekolah dasar, saya memang memiliki badan yang sangat kurus. Pernah suatu ketika teman saya mengejek dan mengatakan kepada teman-teman bahwa saya memiliki tubuh yang sangat kurus seperti cacing. Saat mendengar hal tersebut, saya merasa sangat sakit hati dan malu sekali karena teman saya tersebut mengatakan hal itu di depan teman-teman yang lainnya. Adapun dampak emosi yang saya rasakan saat usia sekolah setelah lulus SMA, dampak emosi yang saya rasakan, saya merasa sangat senang dan bangga. Akhirnya saya dapat diterima masuk perguruan tinggi favorit. Saat itu, selain saya merasa senang, saya juga merasa terkejut karena saya yang memiliki prestasi yang biasa-biasa saja dapat lulus di perguruan tinggi negeri melalui jalur tes yang saat itu sangat dimimpikan oleh banyak orang. Dampaknya saat ini saya memiliki keyakinan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Jika kita mau berusaha dan bekerja keras, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Pada usia sekolah dasar atau SD, dampak emosi yang saya rasakan adalah saya merasa sedih dan kecewa sekaligus merasa malu. Saya merasa sedih karena teman saya mengejek tentang fisik yang ada pada diri saya. Saya juga merasa kecewa karena teman saya itu berkata hal-hal negatif tentang diri saya di depan teman-teman yang lainnya. Hal ini tentu saja membuat saya merasa malu saat harus bergaul dengan teman-teman dan membuat saya menjadi tidak percaya diri di depan teman-teman. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat dirasakan dan mungkin masih dapat mempengaruhi diri Anda di masa sekarang? Momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan hingga saat ini. Hal itu karena pada masa sekolah merupakan masa-masa keemasan dan masa yang paling penting bagi kehidupan seseorang, di mana kita baru mulai beradaptasi, bersosialisasi dengan teman-teman baru di luar lingkungan keluarga, mulai mencari jati diri dan mengenal apa potensi yang ada di diri, sehingga setiap kejadian yang menyenangkan maupun sebaliknya akan sangat membekas di ingatan dan memori kita, akan tersimpan pada otak kita dalam jangka yang panjang atau long term memory. Pengalaman-pengalaman yang kita rasakan saat usia sekolah hendaknya kita jadikan sebagai pembelajaran hidup yang berharga bagi diri kita. Merespon secara positif atas semua kejadian yang pernah kita alami, sehingga hal tersebut dapat kita jadikan sebagai motivasi dan penyemangat agar kita dapat melakukan hal yang lebih baik lagi
sebagai proses pendewasaan agar kita berkembang menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Menurut Anda, apa saja peran dari seorang guru jika dikaitkan dengan trapesium usia? Guru memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan siswa. Usia sekolah merupakan usia yang paling penting dan akan berdampak pada masa depan seorang anak. Oleh karena itu, seorang guru seyogianya memiliki kompetensi dalam memahami tugas perkembangan anak sesuai dengan usianya, sehingga guru dapat menuntun dan mengarahkan siswa dalam upaya menemukan dan mengembangkan potensi yang ada pada masing-masing siswa sehingga mereka dapat berkembang dengan optimal. Nah, hal ini selaras dengan prinsip dan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selain itu, guru juga harus dapat menjadi contoh atau teladan, role model bagi siswanya, agar siswa dapat mengembangkan perilaku yang baik yang ada pada dirinya. Guru juga harus dapat menjadi sahabat bagi para siswanya, sehingga siswa dapat terbuka dan menjadi lebih percaya diri dalam mengembangkan bakat dan minatnya, menjadi pendorong dan penyemangat agar siswa termotivasi untuk terus mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Hal ini merupakan implementasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Buatlah 1 hingga 2 kalimat yang dapat menggambarkan nilai-nilai yang Anda percayai sebagai seorang guru menggunakan kata-kata berikut: guru, murid, belajar, makna. Berikut kata-kata yang saya percayai dapat menggambarkan nilai-nilai tersebut. Jadilah guru teladan, guru yang menginspirasi muridnya, guru yang senantiasa belajar sepanjang hayat agar siswa memperoleh pembelajaran bermakna dalam hidupnya. Itulah tadi pemaparan tentang trapesium usia yang saya buat. Semoga bermanfaat dan kita dapat lebih mengenal diri kita sehingga mampu memahami siswa secara lebih baik lagi sesuai dengan karakteristik dan usia perkembangannya. Salam guru penggerak, jadilah bagian dari roda perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.